Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handayani. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat serta nilai-nilai yang dianut peserta didik dalam melaksanakan situasi belajar kelompok atau secara berkelompok. Dan alasan kenapa menggunakan layanan bimbingan kelompok karena tidak dapat dipungkiri pengaruh teman sebaya kepada seorang peserta didik anak begitu tinggi, bahkan seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh kedua orang tuanya atau guru-gurunya. Adapun bimbingan kelompok menurut para ahli, yang pertama menurut Mugierso, bimbingan kelompok merupakan layanan yang diselenggarakan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang meliputi segenap bimbingan kelompok. Yang kedua, menurut Prayitno dan Atmi, bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Adapun tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok itu yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompoknya agar supaya mereka dapat membuat rencana ke depannya yang tepat dan membuat keputusan yang dapat memadai dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang mereka musyawarahkan untuk dan serta cenderung yang bersifat mencegah. Sedangkan secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk yang pertama melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat yang ada dalam pikirannya. Yang kedua, melatih siswa untuk terbuka di sini seperti mungkin mereka mempunyai pendapat mereka berani mengungkapkannya. Yang ketiga, melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya. Mungkin ada siswa yang pendiam, yang jarang untuk berdekat dengan teman-temannya. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, dia menjadi dekat dengan teman-temannya, dia menjadi akrab dengan teman-temannya. Yang keempat, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. Mungkin ada siswa yang mungkin tingkat emosionalnya lebih tinggi, dia dapat mengaturnya dengan bekerja kelompok dengan teman-temannya, mengerjakan tugas dengan teman-temannya. Yang kelima, melatih siswa untuk bersifat tegang rasa. Di sini bersifat tegang rasa yaitu mungkin dia ingin marah, akan tetapi dia mengingat bahwa ini teman-temanku, saya tidak boleh marah-marah begitu. Yang keenam, melatih siswa memperoleh keterampilan sosial. Keterampilan sosial, mungkin ada sesuatu yang dia belum ketahui. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, bekerja kelompok, dia bisa mengetahui hal-hal yang belum dia ketahui. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya. Untuk mengenali dan memahami dirinya itu seperti contoh, mungkin dia belum mengenali bahwa dia orangnya pemarah atau penyabar begitu. Adapun fungsi bimbingan kelompok menurut Mugiarso, bimbingan kelompok mengemukakan bahwa fungsi utama bimbingan kelompok itu yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok seperti fungsi pemahaman dan pengembangan. Jadi berdasarkan dua pendapat ahli tersebut bahwa layanan bimbingan kelompok itu berfungsi sebagai fungsi mengembangkan pemikiran peserta didik, mungkin yang belum tahu menjadi tahu,
Mungkin sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.